Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Lutfia Febriani. Kali ini aku mau bercerita ringan yang nanti dari cerita ini kalian semua bisa mengambil kesimpulan yang bisa memberikan manfaat untuk diri Anda semuanya dan terutama untuk pribadi saya. Yaitu apa guys? Ini dia ceritanya. Check it out. Kemarin malam sepulang aku kerja, aku menerima telepon dari seorang kawan. Dia menceritakan sesuatu yang sedang terjadi di depan rumahnya sore tadinya. Ceritanya begini guys. Kala itu aku sedang duduk santai sambil ngopi di teras rumah. Kemudian tidak sengaja aku melihat ke arah seberang rumah dan aku melihat sepasang lelaki dan perempuan sedang mengobrol serius. Aku tidak ingin memperhatikannya, namun semakin lama semakin terdengar suara serius. Seorang perempuan itu ngobrol ribut dan semakin keras. Akhirnya aku merasa harus menghampiri mereka. Sebenarnya bukan urusanku, tapi aku entah kenapa ingin sekali membuat mereka sadar untuk tidak bertengkar. Walaupun itu sebenarnya bukan urusanku. Kemudian aku menghampiri mereka berdua. Maaf Bapak Ibu, kalau ada masalah sebaiknya tidak diselesaikan di jalan seperti ini. Lebih baik Bapak Ibu pulang di rumah dan diselesaikan di rumah. Karena diselesaikan di rumah insya Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Kalau di jalan saya kira tidak akan menemukan jalan baiknya. Begitu dia mengatakan itu kepada laki dan perempuan itu. Dan kemudian guys, dia meninggalkan mereka berdua. Setelah beberapa saat kemudian teman saya itu mendengar lagi keributan antara dua orang suami istri ini guys. Kayaknya mereka berdua semakin menjadi untuk meneruskan cekcoknya guys. Kemudian karena teman saya merasa kok semakin parah gitu ya, didatangilah lagi mereka berdua. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan diselesaikan di rumah aja. Bukannya saya mencampuri urusan kalian, cuma saya memberikan saran lebih baik diselesaikan di rumah sekali lagi. Atau begini saja Bapak Ibu, rumah saya terbuka, monggo ke rumah saya, nanti saya bikinin kopi, Anda berdua silakan ngobrol sampai masalahnya terselesaikan. Begitu guys kata kawan saya. Kemudian ternyata si perempuannya ngomong, Anda merasa terganggu dengan saya dan suami saya, kata perempuan itu begitu. Kemudian teman saya menjawab, bukan merasa terganggu, cuman saya tidak ingin Anda berdua semakin ramai di jalan karena nanti semua orang akan tahu apa yang terjadi. Apakah Anda berdua tidak malu? Monggo ke rumah saja. Sekali lagi saya mempersilahkan untuk monggo ke rumah saja. Setelah itu beberapa saat melihat mereka berdua, kemudian teman saya sembari tersenyum dan berpamitan, monggo saya duluan, nanti kalau ingin menyelesaikan di rumah saya tunggu, silakan Anda berdua ngobrol, saya bikin kopi, saya tidak ikut campur obrolan kalian berdua. Begitu. Dan berlalulah teman saya kembali pulang ke rumahnya. Beberapa saat tidak lama kemudian mereka berdua akhirnya meninggalkan tempat di seberang rumah teman saya itu dengan menyetater motornya semakin keras karena mungkin jengkel pada teman saya atau mungkin memang sudah mereka berdua sudah dalam keadaan emosi, sama emosi karena sedang bertengkar. Kemudian teman saya bersikap seperti itu kepada mereka. Akhirnya mereka berlalulah. Dan kemudian teman saya bilang sama saya begini guys, kenapa sih cewek itu kalau bertengkar? Sebenarnya begini, menurut teman saya, kalau dua pasang suami istri bertengkar itu mestinya yang perempuan selalu yang akan bikin semakin ramai. Sebenarnya lelakinya tidak ingin ramai begitu guys. Nah, saya menjawab, ya mungkin masalah mereka besar sehingga perempuannya bersikap demikian. Karena kita kan nggak tahu apa yang mereka hadapi, masalah mereka kan besar. Nah, yang membuat saya tercengang dari
dari cerita ini adalah bukan karena ceritanya, bukan permasalahan mereka suami istri itu yang bertengkar apa, saya tidak peduli dengan itu. Yang saya membuat tercengang adalah jawaban dari teman saya itu begini, masalah besar itu masalah apa sih? Semua orang punya masalah. Sebesar apa sih semua masalah yang dihadapi manusia ini? Sebenarnya semuanya di dunia ini ada masalah yang paling besar, yaitu apa? Ternyata saya bertanya, apa masalah besar itu? Jawaban teman saya adalah mati alias kematian. Dan mendengar itu saya langsung tercengang dan iya benar. Dan itulah kematian yang saya pribadi sering lupa diri. Halo guys, masih stay tune dengan saya Lutfia di sini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari cerita ini adalah sebenarnya bukan ceritanya, tapi satu kata yang membuat saya terpana, yaitu mati. Selama ini pribadi saya sering melupakannya, apalagi kalau kita sedang lagi bersama dengan teman, saudara, atau kita mungkin sedang bahagia-bahagia dengan kenikmatan dunia. Mati adalah kepastian, mati adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tidak semua orang, tidak satupun manusia bisa menghindarkan diri dari yang namanya mati. Oleh karena itu guys, di akhir penghujung tahun 2021 ini, marilah kita muhasabah diri. Untuk diri saya pribadi tentunya saya tunjukkan untuk diri saya pribadi, saya menasihati diri saya sendiri, dan ayo bersama-sama teman-teman semua, 2021 telah hampir berakhir. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik-baik yang terus mengalir melanjutkan kehidupan di 2022 nanti. Oke guys. Dan guys, di akhir video saya, di akhir channel saya ini, saya hanya ingin mengungkapkan tentang apa yang sudah saya ingin ungkapkan, yaitu tentang diri saya sendiri. Semakin kesini, semakin saya tidak peduli dengan apa-apa yang ada di sekitar saya. Bukan berarti saya tidak fair lagi, tapi saya sudah tidak seperti yang dulu. Kalau dulu saya sering bingung kalau tidak punya teman, bingung kalau tidak punya pasangan mungkin, tapi sekarang saya tidak mempedulikan itu semua. Yang penting saya happy, saya punya uang, dan saya bisa menolong sesama. Intinya kalau kita menolong sesama itu bukan menolong orang lain, artinya menolong diri saya sendiri.